Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Serukan namanya, sebab Dia Tuhan Raja yang Maha Besar. Haleluya. Nyatakan bersama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan
katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Sebab Tuhan kita Raja yang maha besar, maha kuasa. Mari bersyukur kebesaran Tuhan, nyatakan bersama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kami serukan namamu yang berkuasa, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari serukan namanya, nama yang perkasa, nama yang ajaib. Kita bersama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya.
firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bersama kebenaran yang bebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya, amin. Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan bagi setiap kita. Mari kita jalan bersama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kekuatan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Sekali katakan bersama, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Dalam namanya ada kemenangan, ada pengharapan. Mari kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan.
kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu,
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menjadi manusia yang bisa dipercaya. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 5. Kita akan baca ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37.
37. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7. Kita menemukan ringkasan dan intisari dari ajaran Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan siapa dan bagaimanakah murid Yesus yang sejati itu. Tuhan Yesus menjelaskan cara hidup yang paling memberikan hasil yang terbaik dan memuliakan Allah. Dalam nas yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa seorang murid Yesus seharusnya adalah seorang yang bisa dipercaya. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Allah berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kata-kata kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya selalu bisa dipercaya. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Beberapa waktu yang lalu, saya dan seorang teman menjelaskan Injil kepada seseorang. Ketika ditanya, apakah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berkata ya. Lalu kami minta dia mengulangi kata-kata doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia melakukannya. Selesai berdoa, kami ucapkan selamat datang di keluarga Allah kepadanya. Kami jelaskan kepadanya bahwa sekarang karena dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah anak Allah. Firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya percaya dalam nama Yesus. Karena dia sekarang adalah anak Allah, Tuhan berjanji akan mengabulkan permohonan doanya. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Karena itu kami menganjurkan supaya dia berdoa tiap hari dan menyampaikan permohonannya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kami jelaskan bahwa Allah ingin berbicara kepadanya. Karena itu dia perlu membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selanjutnya, kami jelaskan kepada orang yang baru berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, bahwa dia perlu bersekutu dengan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena itu kami ajak dia ke gereja. Dia bilang mau. Kami menawarkan untuk menjemput dia ke gereja.
supaya kami bisa ke gereja bersama-sama. Orang yang baru berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini mengatakan bersedia. Jadi kami membuat janji jam berapa kami akan menjemput dia untuk ke gereja pada hari Minggu. Ketika hari Minggu tiba, kami ke rumahnya. Ternyata dia tidak ada di rumah. Keluarganya bilang dia baru saja pergi entah kemana. Ternyata janjinya adalah PHP, pemberi harapan palsu. Ternyata janjinya adalah ya, tetapi tidak ya. Di beberapa tempat di Indonesia, kita hidup dalam budaya di mana berkata tidak itu dianggap kasar. Karena itu, di dalam budaya itu kita perlu belajar untuk membedakan mana yang betul-betul ya dan mana yang walau dibilang ya tetapi sebenarnya adalah tidak. Apapun yang menjadi latar belakang budaya kita, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu belajar untuk mematuhi perintah Tuhan Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perkataan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu bisa dipercaya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua dusta dan kebohongan berasal dari iblis. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Si jahat di sini adalah iblis. Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Maksudnya iblis adalah pengarang dusta dan kebohongan. Iblis adalah sumber segala dusta. Iblis merupakan kebalikan dari semua sifat Tuhan. Bila Tuhan adalah maha suci, maka iblis adalah kebalikannya, yaitu roh yang sangat najis dan bapa segala yang najis. Bila Tuhan adalah maha baik, maka iblis adalah kebalikannya, yaitu roh yang amat jahat dan bapa segala kejahatan. Bila Tuhan adalah maha benar, maka iblis adalah kebalikannya, yaitu pendusta dan bapa segala dusta dan sebagainya. Itu sebabnya Allah sangat membenci dusta, sebab dusta berasal dari iblis. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Seorang Lewi dari Siprus yang bernama Yusuf menjual ladang warisan nenek moyangnya. Seluruh hasil penjualan diberikannya untuk menolong sesama jemaat yang berkekurangan. Akibatnya, nama Yusuf dari Siprus menjadi harum dan dihormati banyak orang. Begitu hormatnya para rasul kepada Yusuf dari Siprus, sehingga mereka menyebut Yusuf dari Siprus sebagai Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Ananias dan Safira ingin jadi orang terhormat seperti Barnabas. Ananias dan Safira juga ingin dikenal sebagai tuan dan nyonya dermawan seperti Barnabas. Tetapi mereka tidak rela berkorban seperti Barnabas. Karena itu mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka dan hanya membawa sebagian saja kepada para rasul. Tetapi mereka mengaku memberikan semuanya seperti Barnabas. Firman Allah berkata, ada seorang lain
yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kesalahan Ananias dan Safira bukan karena mereka tidak memberikan semua hasil penjualan tanah mereka, tetapi karena mereka berdusta. Mereka mengaku memberikan semuanya, padahal mereka menahan sebagian hasil penjualan. Keinginan jadi orang besar membuat Ananias dan Safira berdusta, menipu, dan bersandiwara, yaitu munafik. Akibatnya, mereka dihukum mati oleh Tuhan. Beberapa di antara kita kurang menyadari betapa Tuhan membenci dusta. Beberapa orang di antara kita menganggap diri kita sebagai umat Tuhan, tetapi dalam praktek kita berkelakuan seperti anak iblis. Ada yang mengaku kenal baik dengan orang kaya, terkenal, hebat, padahal cuma kenal sepintas saja. Ada yang mengisi formulir lamaran kerja berdusta tentang prestasi kerja masa lalu. Ada yang karena marah berdusta untuk menjelekkan orang. Ada juru jual yang berdusta untuk menjual barangnya. Ada yang menyontek sewaktu ulangan atau ujian. Ada yang berdusta untuk menghindarkan hukuman. Murid berdusta kepada guru, mahasiswa berdusta kepada dosen, anak berdusta kepada orang tua, dan sebagainya. Ada yang berjanji datang, padahal sudah berencana untuk tidak datang. Tetapi karena tidak bisa berkata tidak, mereka berkata ya. Dalam rapat diputuskan ditolak, tetapi dalam notulen dikatakan diterima. Tanpa terasa, beberapa orang banyak berdusta dalam hidup ini, walau mereka mengaku orang Kristen. Kebiasaan berdusta menghalangi kesaksian kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana orang bisa percaya kalau kita bicara tentang Tuhan sementara kita tidak bisa dipercaya dalam perkara yang lain? Satu-satunya cara untuk menghentikan kebiasaan berdusta ialah segera minta maaf kepada orang yang kita bohongi tiap kali kita berdusta. Betapa malu rasanya, tetapi ini akan membuat kita pikir berkali-kali sebelum berdusta lagi. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dilepaskan dari kerajaan iblis dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, kita perlu belajar meninggalkan semua cara hidup yang merupakan ciri-ciri kerajaan iblis yang penuh dusta dan kebohongan, dan belajar hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus, yaitu jika Ia
hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu mematuhi firman Allah yang berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kiranya Tuhan menolong kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tuhan Yesus berkata, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karena itu, supaya kita dapat berhenti berdusta, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apabila hati kita terjaga, maka kemungkinan mulut kita juga terjaga. Bila kita jaga hati kita, mulut kita juga akan terjaga. Bila kita ingin membersihkan mulut kita dari dusta, kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu. Dengan apakah hati dapat dibersihkan? Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Allah berkuasa untuk membersihkan hati, pikiran, perasaan, keinginan, dan perasaan kita. Karena itu, untuk berhenti berdusta, kita perlu rajin baca Alkitab setiap hari. Untuk berhenti berdusta, kita perlu rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Untuk berhenti berdusta, kita perlu merenungkan, yaitu memikirkan bagaimana kita dapat mematuhi firman Allah. Dan di atas segala-galanya, untuk berhenti berdusta, kita perlu menyalipkan keinginan daging, keinginan tabiat manusia berdosa, dan mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Namun bagi beberapa orang, tekanan untuk berdusta terlalu kuat. Walau mereka sudah membaca Alkitab, walau mereka sudah tahu apa yang seharusnya mereka ucapkan, tetap saja sulit bagi mereka untuk tidak berdusta. Keadaan mereka seperti digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam keadaan seperti ini, supaya bisa berhenti berbuat dosa, berhenti berdusta, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Kita perlu meminta Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Firman Allah berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ketika kita berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, Roh Kudus membangun keinginan untuk berhenti berdusta. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh, Roh Kudus membangun kemampuan untuk berhenti berdusta. Sehingga dengan demikian kita akan dapat mematuhi perintah Tuhan Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan, tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Pujilah aku Tuhan, kenalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Sekali lagi katakan, pujilah aku. Pujilah aku Tuhan, kenalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, kenalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Ini anama Karya Lama, ini anama Kapanda Karya Lama, Karya Lama, Kanama Sanda Karya Lama, Ikeke Kata Karya Lama, Karya Lama, Karya Lama, Kanama Sakarya Lama, Kanama Sanda Karya Lama, Karya Lama, Kanama Sakarya Lama, Irya Lama, Karya Lama, Kanama Kapanda Karya Lama, Irya Lama, Karya Lama, Karya Lama, Kanama Sakarya Lama, Karya Lama. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kana maka fandato, kana maka fandato, kana makusyai. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dusta yang pernah kita ucapkan, mari kita mintakan pengampunan Allah. Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah pikiranku. Lihatlah ya Tuhan apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon agar Bapa mengampuni segala dusta yang pernah kami ucapkan. Ilialamo, kana makafandato, kana makafandato, kana makusyai, kana makusyai. Ilialamo, kana makafandato, kana makusyai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya firman Allah berkuasa untuk membersihkan hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kami. Karena itu tolong kami ya Tuhan untuk rajin membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Tolong kami ya Tuhan untuk rajin merenungkan, yaitu memikirkan bagaimana kami dapat mematuhi firman Allah. Dan di atas segala-galanya, tolong kami Tuhan untuk berhenti berdusta. Tolong kami Tuhan untuk menyalipkan keinginan daging, keinginan tabiat manusia berdosa, dan mentaati firman Allah. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk berhenti berdusta, sehingga setiap perkataan kami selalu dapat dipercaya. Tolong kami Tuhan untuk berjaga-jaga dalam doa dengan berbahasa roh. Sementara kami berdoa dengan berbahasa roh, kami mohon agar Roh Kudus membangun keinginan dan kemampuan kami untuk berhenti berdusta. Sementara kami berdoa dengan berbahasa roh, kami mohon agar Roh Kudus membangun keinginan dan kemampuan kami untuk mengatakan yang benar. Sementara kami berdoa dengan berbahasa roh, kami mohon agar Roh Kudus membangun keinginan dan kemampuan kami untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, semoga kasih kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapa kami yang di sorga, kami tiada berhenti-henti berdoa. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat,
dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Tuhan Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Kilialamo kanama kafanda to kanama kafanda to kanama kushai kanama kushai. Bapa kami di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh, jiwa dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Kau ada bersama kami sekarang ini. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa kesembuhan-Mu ada saat ini bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan agar kuasa kesembuhan itu masuk, melenyapkan semua sakit penyakit dari tubuh, jiwa dan roh setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau sudah sembuh. Bapa kami yang di sorga, adakanlah mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Kami juga berdoa bagi mereka yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka tuh selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa selesaikan pendidikan mereka. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan juga Tuhan menyediakan dengan limpahnya bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon kepada para orang tua diberikan hikmat untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kepada anak-anak-Mu ya Bapa kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak, juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku cengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya. Tuhan Yesus bangkit. Dari antara orang mati. Saya menerima. Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya juru selamat. Hidup saya. Saya bersedia. Hidup mentaati. Segala perintah. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan. Hidup saya di dunia. Dan di dalam kekekalan. Kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya. Dosa saya. Sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.